Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome to our English lesson today by Mr. Ukit Sukana SPDMF. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan saya sendiri yaitu Pak Ukit Sukana SPDMF. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan mencoba mengulas kembali atau mereview pelajaran yang sudah kita pelajari bersama beberapa minggu ke belakang, yaitu tentang procedure text atau teks prosedur. Bapak yakin kalian sudah mempelajarinya. Bapak sudah menyajikan beberapa materi, baik itu dalam bentuk video, PowerPoint, maupun dokumen dalam bentuk file yang Bapak kirim ke aplikasi pembelajaran jarak jauh kita di SMP 1 Kalijati, yaitu pakai Edmodo. Ya, mudah-mudahan kalian sudah semakin paham, sudah semakin mahir dalam menggunakan aplikasi Edmodo sehingga kalian bisa belajar dengan baik semua mata pelajaran, termasuk pembelajaran bahasa Inggris. Baik anak-anakku sekalian, jadi prosedur teks, kalian masih ingat? Nah, kita di sini akan mempelajari kembali apa itu prosedur teks. Coba perhatikan slide-slide berikut ini. Nah, aspek pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini adalah mencakup satu pengertian atau definition of procedure text. Jadi pengertian daripada prosedur teks. Kita ulang lagi, kita review lagi, kita ulas lagi, kita refresh lagi, segarkan kembali ingatan tentang apa itu prosedur teks, kegunaannya, ya. Kemudian nanti juga kita belajar juga tentang ciri-cirinya atau feature daripada procedure text atau teks prosedur. Kemudian juga struktur generiknya atau generic structure. Dan yang terakhir kita akan sajikan contoh-contoh atau examples of the procedure text. Baik, yang pertama adalah pengertian atau definition of procedure text. Bisa kita lihat di sini dalam slide. Procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, procedure text ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui langkah yang berurut. Jelas ya, bahwa pengertian adalah prosedur teks itu adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Fungsinya adalah ketika kita ingin membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, maka hasilnya akan baik karena kita mengikuti prosedur yang tepat. Nah, itu fungsi dari prosedur teks. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang diharapkan. Bisa kalian bayangkan apabila kita membuat sesuatu tidak mengikuti prosedur atau tidak mengikuti langkah-langkah yang tepat. Contoh, ketika kalian membuat kue, ternyata prosedurnya tidak dipakai atau salah, maka mungkin kue itu tidak akan berhasil dengan baik. Mungkin kuenya tidak enak atau kuenya bantat, ataupun mungkin gagal sama sekali, sehingga kalian akan memboroskan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, supaya tidak terjadi pemborosan, supaya hasilnya efektif dan efisien, maka kita harus membuat yang namanya teks prosedur atau procedure text. Dan kita harus ikuti langkah-langkah itu sesuai dengan yang disampaikan dalam prosedur teks tersebut. Baik, yang berikutnya, anak sekalian, mengenai ciri-ciri atau features daripada procedure text. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan simple present tense. Nanti Bapak akan jabarkan satu-satu di slide berikutnya. Yang berikutnya menggunakan imperatif. Berikutnya menggunakan action verb.
Selanjutnya menggunakan numbering, ya, numbering atau penomoran. Menggunakan conjunction atau kata penghubung. Dan yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu mengenai ciri-ciri tersebut. Yang pertama, tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya bahwa teks prosedur itu menggunakan simple present tense. Artinya bahwa kalimat-kalimat itu dinyatakan dalam waktu bentuk sekarang. Jadi dalam waktu sekarang. Sehingga kata kerja yang kita gunakan dalam prosedur teks adalah kata kerja infinitif atau sering kita sebut dengan kata kerja bentuk ke-1. Contoh, you wash the vegetable. Coba kalian perhatikan kata kerja yang di garis bawah ini wash. Nah, di sini kita lihat bahwa wash di sini kata kerja bentuk pertama atau bentuk ke-1 atau infinitif ya. Lihat. Wash atau kata kerja dasar. Berikutnya, we cut the chicken into small pieces. Coba perhatikan kata kerja yang di garis bawah sini cut. Ini sama juga cut kata kerja bentuk pertama atau bentuk ke-1. Ya. Yang berikutnya, you turn on the stove, ya. You turn on the stove. Nah, ini lihat turn sama kata kerja turn ini bentuk infinitif atau bentuk ke-1 ya. Yang di garis bawah ini turn on. Nah, itu bentuk simple present tense ya. Oke, next berikutnya imperatif. Nah, dalam teks prosedur ini juga perlu kalian perhatikan bahwa kalimatnya bentuknya imperatif atau imperative sentence. Apa itu imperative sentence atau kalimat imperatif? Itu adalah kata kerja yang atau kalimat yang menggunakan kata kerja perintah. Biasanya imperative sentence atau kalimat imperatif itu tidak menyebutkan subjek dalam kalimat. Ya, jadi tidak menyebutkan subjek. Jadi langsung kata kerjanya disebutkan, yaitu kata kerja bentuk infinitif atau kata kerja ke-1 tanpa subjek. Nah, ini contohnya, coba kalian perhatikan di sini. Coba perhatikan pointer atau mouse Bapak ini. Prepare. Prepare the material. Nah, ini siapkan bahan. Di sini subjeknya dihilangkan. Jadi langsung kata kerja perintah langsung. Prepare the material, siapkan bahan. Heat the cooking oil. Panaskan minyak. Stir well, aduk rata. Serve the soup hot. Sajikan sup panas-panas. Nah, jadi kata kerja yang di garis bawah semua di sini adalah bentuk imperatif atau kata kerja perintah, jadi langsung merintah. Nah, bentuknya ya menggunakan infinitif atau kata kerja bentuk ke-1 yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal ya. Jadi tidak pakai itu, ya, tidak pakai ing, tidak pakai s, jadi bentuk dasar di sini lihat. Jadi ketika kalian membuat prosedur teks, perhatikan kata kerjanya harus seperti ini. Dan subjeknya boleh dihilangkan, artinya menggunakan imperatif tanpa subjek, ini langsung kata kerja ya. Objek ada di sini kan, ini prepare nih kata kerjanya, material nih objek ada, objek aja, hanya subjek yang tidak dicantumkan. Bukan tidak ada, tapi tidak dicantumkan atau tidak disebutkan. Oke, berikutnya prosedur teks juga menggunakan penomoran. Nah, penomoran ini dimaksudkan untuk menyatakan urutan. Berdasarkan nomor ya. Jadi nomor 1 berarti itu kegiatan yang awal, kemudian berikutnya 2. Nah, ini contohnya atau bentuknya bisa menggunakan angka langsung, nanti penulisannya langsung aja angka 1 atau 1, prepare the materials, artinya ini langkah pertama. 2, wash the vegetable. Nah, ini 2, cuci sayuran, artinya ini langkah kedua. 3, cut the vegetables into small pieces. 3, potong sayuran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi langsung saja memakai nomor seperti ini untuk menyatakan langkah-langkah. Boleh. Jadi numbering menggunakan nomor. Atau boleh menggunakan cara lain, yaitu pakai bentuk nomor yang lain, yaitu misalnya first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Artinya first itu kan berarti pertama, ini langkah pertama apa? Second, kedua, langkah kedua apa? Third, ketiga, langkah ketiga. Fourth, langkah keempat. Fifth, langkah kelima, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa menggunakan
angka seperti ini ya. Jadi sekali lagi ada dua cara, boleh angkanya langsung 1, 2, 3, 4 ke bawah seperti ini, atau menggunakan angka bentuk lain seperti ini, first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Oke, next. Conjunction atau kata penghubung. Nah, dalam prosedur teks ini dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, anak-anak sekalian, biasanya disambungkan atau dihubungkan oleh yang namanya kata penghubung atau conjunction dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada khusus conjunction yang sering digunakan, biasanya adalah ini, contohnya adalah then, gitu ya, next, after that, before, after, finally, meanwhile. Nah, ini semuanya adalah kata hubung. Jadi dari satu kegiatan yang bisa disambungkan menggunakan kata sambung atau kata penghubung berikut ini. Yang berikutnya, adverb atau kata keterangan. Nah, dalam prosedur teks biasanya kata kerja atau kata kerja perintahnya itu dijelaskan lagi dengan caranya. Contoh di sini misalnya stir slowly. Nah, stir itu artinya mengaduk. Bagaimana dia mengaduknya? Slowly. Nah, slowly artinya dengan pelan atau dengan perlahan. Stir slowly, aduk dengan perlahan. Nah, sehingga slow di sini adalah adverb atau kata keterangan. Keterangan cara melakukan sesuatu. Stir slowly. Stir artinya aduk, slowly dengan perlahan atau dengan pelan. Stir slowly, aduk dengan perlahan. Mix well. Nah, ini well ini adverb, ya. Campurkan dengan rata atau campurkan dengan baik. Nah, ini dengan rata itu menunjukkan cara bagaimana kita mencampurkannya. Apakah mencampurkannya dengan cepat, ya, atau dengan rata seperti ini. Nah, di sini kebetulan kita mix well, campurkan dengan rata. Maka di sini well menyatakan cara bagaimana kita mencampurnya. Nah, berikutnya remove carefully. Nah, ini carefully di sini adalah kata keterangan atau adverb, menerangkan cara bagaimana kita mengangkat. Remove carefully, angkat dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hati itu menyatakan cara bagaimana kita cara mengangkatnya. Dengan hati-hati. Remove carefully. Terakhir, shake quickly. Quickly dengan cepat. Ini juga menerangkan cara. Shake, kocok. Shake quickly, kocok dengan cepat. Nah, jadi ini mengocoknya bagaimana? Quickly. Bisa saja kan? Shake slowly, mungkin bisa saja ya. Kocok dengan pelan, tapi di sini quickly caranya. Kocoklah dengan cepat. Nah, jadi dengan cepat ini menyatakan cara atau keterangan bagaimana mengocok atau kata kerja shake quickly. Nah, itu adverb. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan berikutnya kita bahas tentang struktur generik atau generic structure. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dalam prosedur teks ini terdiri dari satu yang namanya goal atau aim, atau tujuan atau maksud. Jadi tujuan dari prosedur teks itu apa? Ya, kemudian material, biasanya ada bahan-bahannya disebutkan. Ya, atau ingredients. Berikutnya ada steps atau daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Jadi langkah-langkahnya atau steps. Kemudian yang terakhir result, hasil dari yang sudah dilakukan. Dari langkah-langkah yang dilakukan itu apa hasilnya? Misalnya nasi gorengnya sudah siap, ya. Atau misalnya supnya siap disantap. Nah, itu adalah hasil ya atau result. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh-contohnya. Contoh struktur generik. Di sini ada goal. Nah, jadi kalian perlu lihat goal atau aim daripada prosedur teks. Lihat nanti biasanya berupa judul. Di sini biasanya ada yang menggunakan how to make fried rice. Nah, ini goalnya, tujuannya apa? Bagaimana cara membuat nasi goreng. How to make fried rice ini merupakan goal atau aim. Atau bisa menggunakan kata let's cook chicken soup. Mari masak sup ayam. Nah, ini juga tujuan juga, goal ini. Menggunakan kata let's cook chicken soup. Atau bisa juga menggunakan kata kerja ing langsung seperti ini. Making apple pie. Ya, bagaimana membuat pastel apel. Gitu ya.
Atau misalnya designing a bedroom is easy. Ya. Merancang kamar tidur itu mudah. Nah, ini contoh-contoh daripada goal atau aim, ya. Nah, selain goal atau aim, apalagi dalam struktur generik prosedur teks? Ya, betul, materials atau bahan-bahan. Nah, ini contoh ini ya, contoh misalnya ini mau buat kue atau makanan tertentu, dan sini biasanya disebutkan bahan-bahannya. Oke, nah ini material misalnya 2 eggs, ya, 2 buah telur, 2 grams of flour, 200 gram tepung, 1 sachet of vanilla, 1 saset vanili, 100 grams of margarine, 100 gram mentega. Ini material, biasanya bahan-bahan disebutkan, ya. Lihat ukurannya juga, di sini dalam penyebutan bahan-bahan biasanya ada ukurannya, sehingga tidak membingungkan si pembaca berapa bahan yang diperlukan, ya. Oke, berikutnya step. Nah, baru setelah tujuan ada, materials atau bahan-bahan disebutkan, baru ada langkah-langkah atau steps. Nah, ini stepnya contoh di sini menggunakan pengenomoran menggunakan first, ya. First, prepare the materials. Pertama-tama siapkan bahan. Second, wash the vegetable. Kedua, cuci sayuran. Then cut the vegetable into small pieces. Lalu potong sayuran menjadi bagian-bagian yang kecil. Next, heat the cooking oil. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Finally, akhirnya bla 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 dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkah, ini contoh seperti ini, ya. Langkah-langkah atau steps. Next, baru result atau hasil. Ini contoh kalau menyatakan hasil, misalnya your salad is ready to serve. Salad Anda siap disajikan. Enjoy your fried rice with kerupuk. Nah, nikmati nasi goreng Anda dengan kerupuk. Atau the sandwich is ready to enjoy. Sandwich siap dinikmati. Nah, ini hasil, ini contoh dari hasil prosedur teks. Nah, ini untuk contoh-contoh prosedur teks secara utuh ada seperti ini. Nah, di sini kita lihat anak-anak sekalian, di sini ada how to make lemon tea. Nah, di sini how to make lemon tea ini apa tadi generic structure-nya merupakan bagian apa? That's right, betul. Ini adalah goal atau aim. How to make ice lemon tea. Bagaimana cara membuat es lemon tea. Ya. Apa yakin kalian suka ya ini, menyegarkan ya, refreshing. Jadi sekali lagi how to make ice lemon tea ini adalah goal atau aim. Nah, baru di sini ada ingredients. 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon orange, 2 teaspoon of sugar, 6 ice cube, 50 ml of hot water, 150 ml of cold water. Ini apa? That's right, betul sekali. Material. Nah, ini adalah yang disebut dengan material, bahan-bahan ya, sebutkan. Jadi ada goal, sudah ada materials, bahan-bahan, baru yang berikutnya apa? That's right, step. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya. Brew tea bag. Add sugar and then stir until evenly distributed. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Add ice cube and add 150 ml of cold water. Stir until the lemon juice mixes with the tea. Nah, ini adalah step. Excuse me. Ya, ini adalah step atau langkah-langkah. Kesimpulan. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, procedure text ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurut. Oke? Bagaimana? Kalian mengerti? Kalian paham? Do you understand? I hope so. Thank you for your attention. Ya. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian, terima kasih. That's all for today. Thank you for your attention. Bye bye. See you. Good morning.